Pertama mohon maaf dulu untuk malam ini dikarenakan dan forum itu tidak jauh karena kan teknis. Tapi insya Allah besok pagi eh, mejanya akan belum kita membuka forum secara paripurna. Mungkin akan kita absen dulu karena dalam paripurna pertama itu ada 4 tahapan harus kita berjalan cepat, tepat dan sesuai dengan. Nanti akan ada pengesahan quorum peserta, setelah itu kita lanjutkan dengan pengesahan jadwal acara, yang dilanjutkan pengesahan tatib, yang dilanjutkan dengan pilihan pimpinan atau penentuan pimpinan sidang tetap, karena steering committee cuma mengantarkan sampai pada terpilihnya pimpinan sidang tetap dan serah terima pimpinan sidang dari pimpinan sidang sementara. Jadi untuk awal sebelum kita mulai buka secara resmi, saya mintakan nanti akan diabsen, tapi sebelumnya kami memperkenalkan dulu satu persatu board jajaran panitia pengarah. Pertama saya sendiri, Teguh Alfian sebagai Ketua Steering Committee. Paling sudut kanan itu Bung Yan Irawan sebagai Sekretaris Steering Committee. Ini juga pernah memimpin Gapensi Lu dulunya. Dia juga orang lama di dunia konstruksi. Dan di sebelah kanan saya persis itu Bung Ridwan Yunus yang juga malang melintang di dunia konstruksi Kabupaten Aceh Utara dulunya. Dan dipercayakan dunia politik DPRA di periode terdahulu. Periode sekarang beliau memutuskan untuk istirahat dulu dari dunia. Mungkin akan intensif kembali di jalur hukum ataupun kembali di track dunia konstruksi. Tepat di sebelah kiri saya itu Bung Dedi Lukman. Mungkin semua kita sudah kenal, anak muda penuh talenta, energik, dan alhamdulillahnya lumayan tampan. Ini juga yang dikenal eksis dan konsisten di dunia konstruksi. Semoga bersama Bung Mahdani yang paling ujung, selaku juga pelaku dunia usaha, nanti bisa melanjutkan regenerasi ke depannya. Absen dulu. Lanjutkan karena dalam paripurna pertama itu ada 4 tahapan masa yang akan datang. Jadi kami 5 orang ada di steering committee yang insya Allah akan berkolaborasi dengan teman-teman peserta. Akan tata tertib kita pilih pimpinan sidang seluruh rangkaian paripurna sampai dengan selesainya musda kita yang tercipta ini. Baik, selanjutnya saya mintakan Bung Mahdani untuk yang tercipta ini mengabsen dulu. Baik, absensi. Selanjutnya saya mintakan sudah mencukupi quorum untuk yang tercipta ini mengabsen dulu. Maka selanjutnya baik, absensi. Paripurna pertama ini kita buka. Semoga bisa berjalan lancar nantinya, cepat, tepat, dan akurat. Sehingga kita bisa memiliki waktu istirahat yang cukup malam ini untuk bisa memulai pagi-pagi besok di pukul 8:15. Saya persilakan Bung Mahdani. Terima kasih Pak Ketua. Ini kita absen satu persatu dari kabupaten kota yang telah hadir. Kalau udah mencukupi 50/1 berarti kita udah bisa melanjutkan paripurna ke-1. Dimulai dari Kabupaten Aceh Selatan. Hadir. Iswan Morabita. Oke, Nelvanto. Yeli Novita.
Aceh Tenggara, Abdullah Adfat, oke hadir. Jaya Arjuna, hadir. Sandy Teza Akbar, hadir. Aceh Timur, Rusli Ranto, paling belakang ya. Mauliza Fahrita, hadir. Nur Tala SE, oke hadir. Selanjutnya Aceh Tengah, Yus Radi, hadir. Sakura Putra Yoga, Jamal. Aceh Barat, Insinyur Said Hamidi, Insinyur Haji Syafrizal Arifin, Mawardinur. Aceh Besar, Haji Andrian Saputra, M. Awaludin, Fadli, Pidi, Akbar Sidik, M. Alif Nazar, Maulana Kamil, hadir. Aceh Utara, Iskandar Ali. Mana Aceh Utara? Belum hadir Aceh Utara ya. Muzakir, Hadjah Nurjannah, di Aceh Utara belum. Banda Aceh, Teku Syahreja Zarwin, Pojol, oke hadir. T. Rinaldi, tadi ada T. Rinaldi ya. Sabang, Sabang nggak ada memang nih. Simulu, M. Dendi Parsila Azral, oke hadir. Juliadi, Lisawati, Birin, Munzir, Iskandar, Darkashi, Aceh Singkil, Fahriansyah, hadir. Hendra Junaidi, Musanif, hadir. Luk Sumawe, T. Muslim Temal, hadir. Heru Pramanda, Agus Salim, Aceh Tamiang, Ansari Adami, hadir. Abdul Haris, Melki Sonia, Gayo Luwes, Muhibusyah Pane, Gayo Luwes, hadir Gayo Luwes? Tadi hadir. Sekarang kita kolomkan dulu ya. Aceh Barat Daya, M. Ispan T. Oke. Musawir, Ros Minur, hadir? Hadir. Nagan Raya, Cutman, Nagan Raya, T. Ibrahim, Haji Rosi Mukhtar. Berarti Nagan Raya kayaknya belum nampak nih ya. Kita kolom dulu. Aceh Jaya, T. Rizali Vergino, Azhari Effendi,
Aceh Jaya belum juga. Langsa, Halid hadir. Deli Nofrizal hadir. Iqbar, Bener Meriah. Rahmat Syah, Bener Meriah. Bener Meriah belum ya? Suherman Syah, Azwin, belum hadir. Subulu Salam, Akil Fadilah, hadir. Aradi Karim, hadir. Insinyur Sulisman, hadir. Pidijaya, Muklis, Fahrul Razi, Syahrizal. Kita hitung dulu ya. Ini kayaknya bisa nih. 3, 6, 7, 9. 12 orang. Yang belum hadir 12 orang. 12 orang dari dari 4. Dari 5. Dari 5 kabupaten kota. Jadi 5 kabupaten kota ini belum hadir. Tapi udah sah. Udah sah. Jadi dari segi kita absen udah bisa kita lanjutkan ya. Oke ya, tercapai ya. 50+1. Oke, lanjut ya. Ya, kami serahkan kepada Ketua SC. Baik, terima kasih Bung Mahdani. Teman-teman peserta Musda yang terhormat, tadi kita sudah melakukan absensi, kemudian juga sudah kita ketahui beberapa teman-teman BPC yang belum ada di ruangan, bukan tidak hadir, karena mandat yang ada di kita itu ada 21 kabupaten kota atau 21 BPC. Nah, jadi bukan tidak hadir, tapi belum ada di ruangan. Mandatnya sudah diterima untuk menjadi peserta penuh. Yang sudah hadir di ruangan itu ada sekitar berapa Bung Mahdani? Berapa BPC? Berarti 16 kabupaten kota atau 16 BPC. Maka dari itu bismillahirrahmanirrahim, paripurna pertama Musda ke-10. Badan Pengurus Daerah Gapensi Provinsi Aceh dengan ini resmi dinyatakan dibuka. Sebagaimana absensi dan penjelasan dari bahwa sudah ada 16 badan pengurus cabang atau kabupaten kota, 17 yang sudah ada di ruangan. Kita menerima 21 lembar mandat yang berisi 3 orang sebagai peserta penuh. Maka dari itu, forum ini sudah bisa dinyatakan quorum. Kemudian yang kedua, Musda ke-10 ini dinyatakan bisa untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Tapi begitupun kami berkewajiban menanyakan kepada seluruh teman-teman yang ada di forum terhormat ini. Apakah pengesahan atau quorum peserta penuh ini sudah bisa kita sahkan? Terima kasih. Berikan waktu kami 1 menit untuk menandatangani rancangan ketetapan. Karena setiap tahapan yang kita sahkan bersama itu harus kita tuangkan dalam ketetapan.
Ketetapan ini produk hukum dari Musda. Ketetapan ini menjadi pegangan bagi pengurus baru dan menjadi dokumen paling otentik dalam pelaksanaan Musda untuk kedepannya. Tolong ketetapannya, Bung Mardhani. Ini, oh ini. Silakan dibacakan, Bung Ridwan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketetapan Musyawarah Daerah ke-10 Gapensi Provinsi Aceh nomor 01 Musda 10 Gapensi Aceh 2024 tentang pengesahan quorum peserta penuh Musda ke-10 Gapensi Provinsi Aceh. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat Allah yang Maha Esa, Musyawarah Daerah ke-10 Gapensi Provinsi Aceh di Banda Aceh menimbang satu dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan satu dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, mengesahkan quorum peserta penuh Musda ke-10 Gapensi Provinsi Aceh tahun 2024 yang dihadiri oleh sejumlah utusan BPC Gapensi Kabupaten Kota seluruh Provinsi Aceh sebanyak 66 peserta. Ini apa kita 66 peserta penuh yang terdiri dari BPC 1 sampai dengan 23 BPC Gapensi. 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya Musda ke-10 Gapensi Provinsi Aceh. Bila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Tetapkan di Banda Aceh pada tanggal 14 November 2024. Musyawarah Daerah ke-10 Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia Gapensi Provinsi Aceh. Selanjutnya kami serahkan kepada Pak Ketua untuk mengesahkan ketetapan ini. Tanda tangan ya. Baik, kita sudah mengesahkan quorum peserta penuh dari Musda 10. Selanjutnya jadwal acara. Teman-teman mungkin para peserta penuh sudah menerima tas starter kit dari panitia pelaksana. Di dalam itu ada buku materi, kemudian ada jadwal acara, kemudian ada juga beberapa bahan lainnya. Mohon teman-teman mencermati sedikit jadwal acara yang sudah kita mulai rangkaiannya dari pembukaan tadi sampai dengan malam ini sampai pukul mungkin lebih cepat. Kemudian besok dimulai pukul 8 sampai dengan selesai. Walaupun dalam pelaksanaannya nanti sangat tergantung pada bagaimana dinamika cepat kita menyelesaikan tahap pertama atau paripurna ke paripurna. Jadi begitupun tolong cermati jadwal acara yang sudah ada di tangan para peserta. Kalau ada mungkin tambahan atau saran silakan disampaikan. Kalau tidak ada mungkin langsung kita sahkan karena sisa pelaksanaan dari tahapan Musda kita ini
menyelesaikan pleno pertama malam ini, kita akan langsung besok pagi di pleno kedua, pleno ketiga sampai pleno keempat yang diperkirakan akan selesai pada sore hari. Nah, jadi juga lebih cepat. Bahkan teman-teman lihat, kalaupun ada yang ingin disampaikan, mungkin teman-teman panitia bisa siagakan mic di tengah. Teman-teman OSI tolong dibantu. Ya silakan, Aceh Besar. Tuh mic-nya. Ada mic ekstra? Ya. Sebenarnya jadwal ini sudah kita susun memperhitungkan, ini kan perencanaan atau perancangan. Kita upayakan bisa on time di waktu pukul 8 supaya kita mau lihat dinamikanya. Kalau bisa misalnya lebih cepat selesai jauh lebih baik. Tetapi ini kan forum tertinggi. Nah, teman-teman kan bisa mengeluarkan ide-ide atau saran nanti bagaimana kesepakatan forum. Tetapi tetap kita mengupayakan atau bersama-sama berorientasi bagaimana caranya di sore hari semua tahapan sudah selesai sampai dengan pengukuhan kepengurusan baru atau pengukuhan trio kepemimpinan baru. Wah, sekretaris bentuk. Jadi untuk sementara sarannya kita tampung. Mungkin teman-teman lain ada yang melakukan hal yang sama atau mungkin tetap sepakat dengan jadwal ini. Pada prinsipnya tentatif, pada prinsip. Tapi ya silakan. Ya, berarti kalau bisa ditangkap poinnya adalah jadwalnya tetap seperti yang sudah disampaikan, tetapi kalau sedikit-sedikit mungkin bergeser, ya saling memaklumi lah. Tapi kita harap juga teman-teman, ya kalau bisa cepat jangan kita perlambat, kalau bisa. Kalau yang cepat di pagi bisa hadir jauh lebih baik. Karena mungkin sebelum Jumat kita bisa selesaikan 1 atau 2 paripurna, pasca Jumat kita tinggal menyelesaikan paripurna terakhir yang keempat. Nah, jadi ada saran dari Aceh Besar, ada juga barusan ya meminta dimaklumi jika terjadi ya mungkin dinamika pagi hari lah. Yang secara umum rata-rata mungkin sama. Ya, jadi ada tambahan lain, saran lain? Banda Aceh, silakan. Kalau memang tidak ada yang terlalu urgen, acara jam 8 besok kenapa nggak bisa dipercepat terus malam ini? Biar kita ngapain ngomong-ngomong nggak jelas, yang jelas-jelas saja kita ngomongin. Ini itu aja dari Banda Aceh, sekian. Ya, jadi begini, itu juga ide yang baik, tetapi kita mau lihat dulu, pleno pertama ini masih ada 2-3 item lagi. Jadwal acara kita sahkan, setelah itu tata tertib. Setelah tata tertib, kita pilih pimpinan sidang. Setelah kita pilih, kita serah terimakan, nanti kita lihat waktunya. Jika memang sepakat forumnya, ada yang bisa kita majukan malam ini, kenapa tidak? Kita akan go show. Karena apa? Tetap ini seperti sampaikan di awal, semangat kekeluargaan untuk menyelesaikan secara cepat, tepat, dan akurat. Dengan hasil yang baik, tapi tetap dengan kerangka memenuhi aturan-aturan baku yang berlaku di organisasi kita. Jadi sepakat ya? Nah, jadi kalau begitu, apakah jadwal acara ini bisa kita sahkan? Baik, kami akan bacakan ketetapannya. Silakan Bung Dedi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ketetapan Musyawarah Daerah 10 Gapensi Provinsi Aceh. Nomor 2 / Musda
10 Gapensi Aceh _2024 tentang jadwal acara Musda 10 Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia Gapensi Provinsi Aceh. Dengan rahmat Allah yang Maha Esa, Musyawarah Daerah 10 Gapensi Provinsi Aceh di Banda Aceh menimbang bahwa menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, perhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 14 November 2024. Musyawarah Daerah 10 Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia Gapensi Provinsi Aceh. Tertanda pimpinan sidang sementara. Baik, terima kasih Bung Dedi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tata tertib. Teman-teman peserta sudah mendapat. Yang perlu kan adalah rancangan tata tertib 100% berdari. ADART ini cuma bisa diubah oleh forum tertinggi yang bernama Munas dan Munasus. Forum Musda, kemudian Muscap itu tidak berwenang, tidak berhak dan tidak berkuasa untuk ubah atau tadi. Apakah ada dua alternatif cara? Pertama, kita berikan waktu berapa menit atau bacakan oleh steering committee, tapi nanti kan seperti tadi di cukup mendengar kami. Semua terpulang ke kita atau yang terhormat. Akan dibacakan, kalau memang disepakati kita mengambil waktu 5-7 dan nanti kita ambil kesempatan untuk rancangan tatip ini dari akan mik. Terima kasih. Kami dari BPC Aceh Utara mengenai tata tertib sesuai dengan apa yang sudah disampaikan tadi adalah sesuai dengan ADART Gapensi. Maka dengan ini kami sarankan agar ADART ini disahkan saja. Tatip ini disahkan saja karena kita semua tahu bahwa yang ditulis yang ada di buku panduan itu juga adalah berdasarkan ADART. Jadi untuk menghematkan waktu, saran kami sahkan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Aceh Utara. Ada saran yang lain atau sama? Oke.
Apakah rancangan tata tertib ini dapat kita setujui dan sahkan? Bung Yan Irawan membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketetapan Musyawarah Daerah 10 Gapensi Provinsi Aceh nomor 03 garing Musda 10 Gapensi Aceh 2024 tentang tata tertib Musda 10 Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia Gapensi Provinsi Aceh dengan rahmat Allah Yang Maha Esa, Musyawarah Daerah 10 Gapensi Provinsi Aceh di Banda Aceh menimbang, terusnya mengingat, terusnya memperhatikan, memutuskan, terusnya menetapkan, mengesahkan tata tertib Musda 10 Gapensi Provinsi sebagaimana terlampir pada ketetapan ini. Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan sampai berakhirnya Musda 10 Provinsi Aceh, Gapensi Provinsi Aceh. Bila terdapat keliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan bagaimana mestinya. Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 14 November 2024, Musyawarah Daerah 10 Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia Gapensi Provinsi Aceh, pimpinan sidang sementara, Ketua segera menandatangani. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita memilih pimpinan sidang tetap. Setelah pimpinan sidang tetap terpilih, kita serah terimakan dari steering komite ke pimpinan sidang tetap. Dalam tata tertib sudah disebutkan bahwa jumlah pimpinan sidang itu 3 orang. 1 dari unsur BPD Gapensi Aceh, nanti kita minta BPD untuk menunjuk siapa dari unsur pengurus ataupun dari unsur BPD yang dikirim menjadi pimpinan sidang. Kemudian 2 orang yang mendampingi pimpinan sidang, 1 sebagai sekretaris, 1 sebagai anggota dari unsur BPC atau Badan Pengurus Cabang. Apakah nanti teman-teman BPC Barat Selatan menunjuk 1 orang dan teman-teman Pantai Timur menunjuk 1 orang, itu kita kembalikan kepada teman-teman peserta Musda. Silakan Aceh Utara. Terima kasih. Jadi ini kan hal yang memang bisa dimusyawarah. Ya. Ini kalau bisa, kami dari Aceh Utara mengharapkan, silakan saja yang sekarang duduk depan itu, Bapak-bapak, langsung menjadi pimpinan sidang tetap. Jadi kami cuma mengiyakan Bapak-bapak itu bekerja karena saya mengira Bapak-bapak itu lebih profesional dalam memimpin sidang. Itu pendapat saya. Terima kasih, Pak. Baik, silakan. Ada usul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyo kamu pitu damong. Jadi perbatasan Sumatera U Aceh. Paling hanya untuk wilayah Timu, Pantai Barat, Pantai Timu,
Hai kamu nak usulkan. Yang pertama ingin tanya, seandainya nyo barakan-rakan mungkin yang nak masukkan lebih entre. Pimpinan sidang sementara hari ini menjadi pimpinan sidang tetap, apakah itu dibolehkan? Itu satu. Yang kedua, seandainya ada di antara mungkin dari peserta yang ada di sini, nah yang senior mungkin di sini, apakah boleh kami usulkan? Dua mentong, Pak. Sama saran dari kami yang baik. Jadi baik, tepat, tetapi bagaimanapun kita barusan mengesahkan tatib. Dalam tatib yang sumber utamanya ADART itu menyebutkan pimpinan sidang 3. 1 unsur BPD, 2 unsur BPC. Kalau ada dari BPC mengajukan diri juga dibuka ruang seluas-luasnya. Nah itu pertama, tapi itu juga unsur yang baik. Kalaupun ide itu kita akomodir, caranya juga harus kita siasati supaya kita tidak secara tanpa sadar sedang mengobrak-abrik kesepakatan kita sendiri. Nah itu juga kita harus hati-hati. Tapi itu memang ide yang baik. Ya, jadi barusan juga Bung Ridwan selaku anggota SC mengingatkan saya pasal 16 di tata tertib. Memang begitulah aturannya. Kalaupun misalnya bersepakat juga mengakomodir untuk pimpinan sidang sementara menjadi pimpinan sidang tetap harus kita modifikasi caranya. Kita rubah caranya. Artinya ada teman-teman BPC itu yang menunjuk 2 orang atau mengusulkan 2 orang yang merupakan bagian dari 5 ini. Nah itu syaratnya terakomodir. Tetap pimpinan sidang sementara yang didaulat menjadi pimpinan sidang tetap, tetapi mekanismenya harus diusul dari forum. Itu satu. Yang kedua menyambung, menindaklanjuti pertanyaan dari Aceh Tamiang. Kalau ada yang senior di sini ditunjuk itu boleh. Sejauh memang teman-teman BPC mempercayai, mendukung, dan bersepakat. Ya, jadi silahkan ditunjuk, misalnya sepanjang Pantai Timur itu bersepakat menunjuk BPCA atau seniornya si saudara A, silahkan diusulkan namanya. Nanti BPC dari lintasan Barat Selatan juga melakukan hal yang sama, itu diperbolehkan. Nanti tinggal kami pimpinan sidang menanyakan pada BPD, siapa yang dikirim dari unsur BPD untuk pimpinan sidang. Ketika 3 nama sudah muncul, maka langsung kita sahkan pimpinan sidang, kemudian langsung kita serah terimakan. Ya, jadi dari BPC itu 2. Silakan Bang Rusli, Aceh Timur. Saya pikir untuk mempersingkat waktu, yang di depan sajalah untuk melanjutkan sidang-sidang ini. Mungkin demikian. Di Aceh Timur. Baik saya oleh pertepat ajunan. Ya, jadi memang sepertinya memang bersepakat seperti itu. Kita juga enggak menolak ide itu. Tetapi harus kita kurangkan 2 orang. Nah jadi kalau bisa ini, selaku Ketua SC saya memohon, jadi saya ulang ya, tadi sudah saya perkenalkan, yang paling ujung Bung Yan Irawan, di sebelah kanan saya Bung Ridwan Yunus, di sebelah kiri Bung Dedi Lukman, yang paling ujung kiri Bung Mahdani. Nah jadi saya sendiri Teguh Alfian, silahkan teman-teman BPC sebutkan 2 nama yang menjadi hak dari teman-teman BPC, dari 5 ini. Pak. Silakan Aceh Utara. Aceh Utara, BPC Aceh Utara, BPC Biren, BPC Luk Semawe mengajukan Bapak Ridwan Yunus. Terima kasih. Nah, untuk yang lain silakan. Sebentar. Terima kasih. Ini tadi kita sama Ketua Umum sudah diingatkan ini memang kita ini. Bahwa di pasal 16, Pak nggak mau baca ini. Pasal 16 ayat 1, pimpinan sidang tetap Mustak ke-10 KPNC terdiri dari 3 orang dengan komposisi 1 orang ketua,
seorang sekretaris dan 1 orang anggota yang dipilih berdasarkan unsur 1 BPC Gapensi. Dua orang itu yang dari unsur BPC. Saya pikir tidak mungkin ini senior itu. Saya pikir saya tidak sepakat dalam artian karena kita senior yang sudah terbiasa. Ini kan organisasi saya pikir semua kita memang harus mendapat giliran yang sama. Saya alhamdulillah sudah 3 kali periode memang dapat kebagian di samping ketua pimpinan sidang terus ini. Saya pikir sudah masanya. Saya besar harapan saya 1 dari BPC Gapensi tetap itu kita merujuk ini. 2 orang itu wajib itu untuk mendampingi. Saya pikir kita sepakati itu saja. Saya terus terang saja tidak siap lagi. Memang harus dari BPC. Ini mohon maaf dari BPC untuk mempersingkat waktu. Izin Pak Ketua kalau boleh menunjukkan siapa dari BPC 1 dari Timur 1 dari Barat 1. Silakan ya, izin Ketua ya, ada yang mau bicara. Silakan menyebut nama. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum. Dari BPC Gapensi Kota Langsa. Ya. Teman-teman dari peserta sebagai ditawarkan oleh pimpinan sidang bahwa bapak-bapak ini di depan adalah representasi dari kami pimpinan sidang di sini sebagai peserta di sini. Artinya bapak-bapak ini kami menganggap sebagai bagian dari DPC Gapensi Kabupaten Kota, kami tunjuk begitu. Tinggal lagi hari ini bapak-bapak kira-kira dari mana? Ini yang kami belum paham, apakah di Raja Besar, apakah di Timur, apakah Langsa, ini yang kami belum paham. Ini untuk mempersingkat waktu. Jadi kalau memang seperti yang Bapak Ridwan sampaikan, boleh-boleh juga mengikuti aturan. Tetapi di awal sudah disampaikan, kami, Bapak adalah sebagai representasi kami, sebagai DPC Kabupaten Kota. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati, pimpinan peserta musyawarah yang kita muliakan. Saya pikir kalau berlalu-lalu tetap kita bisa jadi berlalu-lalu Pak Ketua ya. Oleh karena itu kami kalau memang begitu kita lempar lagi ke sini Pak Ketua. Kita minta 1,5 menit itu kami untuk berembuk. Boleh Pak Ketua? Oke. Sidang saya skor setengah menit ya, setengah menit. Mohon jangan keluar ruangan. Baik, skor saya cabut ya. Pertama-tama usul dari Aceh Utara itu diapresiasi oleh Bung Ridwan. Tetapi beliau menyampaikan ke kita, ke kami, steering committee, beliau besok punya agenda yang sangat sulit untuk dielakkan. Jadi bukan beliau menolak, tetapi beliau khawatir tidak bisa menjalankan tugas atau amanah besok. Jadi artinya tinggal 4 orang yang tersisa. Usul Aceh Utara atau usulnya kan sudah diakomodir. Kami juga sudah berembuk tidak menyalahi dari tatib. Kalau BPC seperti kata teman Langsa tadi, bahwa orang yang disebutkan namanya adalah representasi BPC. Itu hak BPC. Bisa. Tapi Bung Ridwan kalau ikut audisi ini sudah tereliminasi. Karena faktor domestik, itu penjelasan beliau sendiri. Tidak bisa mengelak terhadap sesuatu yang harus beliau laksanakan besok. Jadi khawatir amanah nanti tidak sempurna dilaksanakan.
Jadi tinggal antara Bung Yan Irawan, Bung Dedi, dan Bung Mahdani yang mungkin bisa direkomendasikan oleh teman-teman BPC, masing-masing 1 orang atau 2 orang dari unsur BPC. Tinggal kami menanyakan kepada BPD, siapa yang direkomendasikan oleh BPD nanti. 1 orang, sehingga 3 orang pimpinan sidang kita. Silakan, mungkin secara cepat ada teman-teman yang mau bicara, Tamyang atau Abdia. Oh ya, Abdia dulu, silakan. Oke, terima kasih. Sudah kita terima, Tamyang. Ya, terima kasih. 1 orang lagi, Aceh Utara, silakan. Karena tadi Pak Ridwan juga agak keberatan, kami dan Aceh Utara dan Kota Sumatera mengajukan Dedi. Terima kasih. Nanti sudah ada 2 nama yang direkomendasikan oleh, yaitu Saudara Yan Irawan dan Saudara Dedi Lukman. Kami persilakan Ketua BPD untuk menyampaikan rekomendasinya 1 orang mewakili unsur BPD sebagai pimpinan sidang tetap. Silakan. Mik. Langsung. Baik, terima kasih Ketua BPD. Ya memang akhirnya sebagaimana skenario teman-teman BPC yang terjadi. Jadi 3 orang pimpinan sidang tetap sudah terpilih. Pertama 1 dari unsur BPD, saya sendiri. Kemudian 2 orang representasi atau rekomendasi dari unsur BPC. Pertama Bung Yan Irawan, yang kedua Bung Dedi Lukman. Untuk itu, apakah komposisi pimpinan sidang tetap ini bisa disetujui? Silakan Bung Mahdani dibacakan ketetapannya secara cepat. Ketetapan Musyawarah Daerah 10 Gapensi Provinsi Aceh nomor 04/Musda 10 Gapensi Aceh /2024 tentang pengesahan pimpinan Musda 10 Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia Gapensi Provinsi Aceh. Dengan rahmat Allah yang Maha Esa, Musyawarah Daerah 10 Gapensi Provinsi Aceh di Banda Aceh menimbang, mengingat dan memperhatikan, menetapkan 1. Mengesahkan pimpinan Musda 10 Gapensi Provinsi Aceh dengan susunan sebagai berikut. Ketua Saudara Teku Alfian Banta. Sekretaris Yan Irawansyah. Anggota Dedi Saputra Lukman. 2. Pimpinan Musda ke-10 Gapensi Provinsi Aceh tersebut pada butir 1 keputusan ini merupakan pimpinan sidang selama Musda 10 Gapensi Provinsi Aceh dengan tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam bab 7 pasal 16 Ketetapan nomor 03/Musda 10 Gapensi Aceh /2024 tanggal 14 November 2024 tentang tata tertib Musda 10 Gapensi Provinsi Aceh. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya Musda 10 Gapensi Provinsi Aceh. Bila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 14 November 2024. Musyawarah 10 Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia Gapensi Provinsi Aceh. Pimpinan sidang mengesahkan.
Baik, terima kasih. Sekarang kita akan serah terimakan palu pimpinan sidang dari pimpinan sidang sementara ke pimpinan sidang tetap, walaupun dia berputar di sini juga. Jadi tetap ya ada 2 orang dari steering committee. Mewakili akan sidang tetap palu kepada pimpinan sidang tetap yang juga bagian dari SC juga sebenarnya. Jadi baik kalau gitu kita ke depan, Bung Ridwan. Seserahkan pimpinan sidang sementara kepada saudara pimpinan apapun keputusan yang menjadi keinginan dari peserta musyawarah yang terhormat ini kami serahkan. Kami terima palu kami jalankan dan baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebagai pimpinan sidang tetap, kami menyampaikan bahwa kita baru saja menyelesaikan paripurna pertama dengan baik, lancar, tepat, dan akurat. Review yang kalau bisa ada yang dan sedikit mundur daripada ide itu ada juga semacam aspirasi dari Tamyang bahwa mohon dimaklumi jika besok pagi mungkin sedikit-sedikit dinamis sesuai dengan kultur kita lah yang tidak pagi berhubung. Perlu kami jelaskan kepada teman-teman musda yang terhormat, paripurna 2 itu adalah laporan pertanggungjawaban. Jadi pimpinan BPD menguraikan dalam waktu mungkin selama-lamanya 7 menit, apa-apa yang sudah dilakukan selama 1 periode, bagaimana capaiannya, apa-apa kendalanya, dan kemudian apa-apa yang sudah terrealisasi. 7 menit mungkin, antara 5-7 menit. Setelah pimpinan BPD atau kepengurusan yang hampir demisioner ini menyampaikan, kemudian nanti teman-teman BPC diberi waktu untuk menyampaikan pandangan umum. Setelah ada pandangan umum, BPD kembali merespon pandangan umum ini. Ini tahapannya saya jelaskan, kami jelaskan. Setelah ada jawaban terhadap pandangan umum ini, di ujung kita mengesahkan LPJ. Nah, jadi sesuai dengan jadwal yang ada di tangan teman-teman peserta, jika paripurna 2 kita majukan sekarang, bukan tidak mungkin, mungkin saja. Tetapi kalau ini disepakati dengan cepat, tepat, akurat berdasarkan semangat kekeluargaan, terlebih dahulu kami pimpinan sidang harus menanyakan juga pada pimpinan BPD. Apakah mempunyai waktu, kesiapan, dan
fisik yang prima untuk menyelesaikan satu paripurna malam ini. Kalau ini selesai malam ini dengan cara-cara tadi, maka ini yang seharusnya besok pagi pukul 8 menjadi kosong sampai pukul 10. Agenda selanjutnya ada dua kemungkinan. Paripurna pasca Jumat kita majukan ke pukul 10 sampai dengan menjelang Jumat. Mungkin ba'da Jumat kita tinggal menyelesaikan paripurna terakhir. Setelah itu ada space waktu, malamnya mungkin nanti ada acara keakraban. Nah, jadi sekarang kembali ke teman-teman peserta. Ya, intinya ini terkorelasi antara ide memajukan satu paripurna malam ini, secara waktu memang ada potensi untuk bisa selesai. Nah, kalau ini selesai malam ini, paripurna kedua ini harusnya besok pagi pukul 8. Nah, tetapi kalau ingin disiasati diselesaikan malam ini, ada dua pilihan kita di besok, memajukan paripurna ketiga menjadi pukul 8 atau sedikit bergeser ke pukul 9, atau pukul 8 sampai 10 besok tetap kita kosongkan, karena sudah kita selesaikan malam ini. Kita cuma masuk di paripurna ke 3 nanti di pukul 10. Jadi ada space waktu yang cukup untuk bersantai pagi lah. Nah, cuma terpulang kepada teman-teman peserta. Silakan diberikan masukan ataupun tanggapan atau saran. Tapi mohon diingat, kalau paripurna ini disepakati dimajukan, beri waktu kami berdialog sebentar dengan pimpinan BPD. Apakah BPD menyanggupi? Kalau menyanggupi, kita laksanakan malam ini. Tapi kalau ternyata kesiapannya untuk besok pagi, mohon juga dimaklumi. Silakan. Silakan. Biar saran. Mic, tolong panitia mic-nya. Satu bawa aja ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari BPC Jawa Barat. Mungkin malam ini kita beri kerja, Pak. Jadi besok kita percepat semuanya pun bisa, Pak, walaupun telat-telat gitu. Untuk LPJ dikasih aja kopian kepada kami baca-baca, kami setuju apa enggak aja besok, Pak. Saya rasa itu aja. Sekian, terima kasih. Kan selanjutnya. Jadi pimpinan menguatkan saja pimpinan, karena ini paripurna 2 ini kan bisa panjang bisa pendek. Jadi kita nggak bisa mengatakan ini pendek. Dan sekarang jam 11:30. Saya kira saya juga mendukung apa yang disampaikan Barat tadi, bahwa kita akan sampai besok jalankan kembali. Demikian, Pak. Prioritas sepemahaman ya, artinya kita tetap sesuai jadwal ya. Paripurna kedua kita mulai pagi. Jadi kalau begitu paripurna pertama sudah kita selesaikan dengan baik. Kemudian kami ucapkan selamat istirahat kepada seluruh teman-teman peserta. Semoga kita bisa bertemu besok pagi di paripurna kedua dengan kondisi yang fit, sehat, bugar, serta penuh konsentrasi. Dengan ini sidang paripurna pertama resmi dinyatakan ditutup atau diskor sampai besok pagi. 8.30. Mohon teman-teman besok pagi 8.30 kita bisa mulai agenda paripurna 2.